welcome back to my channel. 2021 udah berakhir dan ini berarti udah saatnya kita untuk buat jurnal yang baru. Tapi jurnal yang lama tentunya nggak dibuang dong. Maka dari itu hari ini sesuai dengan requestan kalian, aku bakal buat flip through untuk bullet journal tahun 2021. Untuk jurnalnya sendiri, di sini aku pakai binder 6 ring yang ukurannya A6 dari Artbox. Covernya ini aku hias dari watercolor paper, dan kalau pertama kali dibuka, itu ada file folder untuk simpan sticky note dan juga memo pad. Selain itu, di sini juga ada satu halaman yang isinya full sticky note, sedangkan di sisi lainnya adalah key alias kunci. Kemudian selanjutnya juga ada bagian Year in a Glance. Ini lebih kayak kalender di mana aku tulis rencana tahunan gitu. Kemudian di sini juga ada goals dan satu halaman lagi yang isinya kayak kolase. Di sini juga ada spread 2021 happiness di mana aku ada tulis momen yang paling membahagiakan setiap bulannya. Karena aku suka sama spread itu, jadi di tahun 2022 aku juga buat spread yang sama. Kemudian selanjutnya mulai di bulan Januari, ini adalah monthly spreadnya, dan ada juga bagian happy things di mana aku tulis hal-hal yang membahagiakan setiap harinya gitu. Tapi nanti di akhir-akhir aku memutuskan untuk gak ngelanjutin spread happy things, karena ternyata kadang aku suka lupa juga dalam sehari itu ada apa aja, dan kadang-kadang jadi gak keisi gitu. Untuk bulan Februari, ini aku memutuskan untuk pakai tema warna pink untuk monthly spreadnya. Dan untuk weekly spreadnya sendiri, di bulan ini aku lumayan banyak bereksperimen gitu. Jadi pertama-tama bisa kalian lihat sendiri, di bagian yang pertama ini aku ada buat tema warna merah. Aku gak terlalu sering sebenarnya buat tema warna merah karena aku sendiri pun gak punya stationery merah sebanyak itu, tapi aku suka banget sama hasilnya. Kemudian selanjutnya ini ada happy moments lagi. Aku ada lompatin satu halaman karena tadi aku ada sempat salah tulis, maka dari itu aku lompatin satu halaman dulu. Lanjut, ini ada halaman di mana aku buat journal with random supplies challenge, dan menurut aku hasilnya itu lumayan bagus sih. Lanjut, ini juga ada spread-spread lainnya. Di bulan ini seperti yang tadi aku bilang, aku lumayan bereksperimen, jadi mungkin spreadnya agak beda dari bulan-bulan yang lain. Untuk bulan Maret, di sini aku pakai tema warna ungu dan juga ada video plan with me-nya. Jadi kalau misalnya kalian kepengen nonton, boleh banget langsung cek aja di channel aku. Di bulan ini aku masih ada spread happy moments, tapi seperti yang kalian lihat udah mulai ada yang kosong-kosong gitu. Dan kalau kalian lihat ada solasi atau washi tape, itu aku pakai untuk nutupin personal information ya. Lanjut di bulan Mei. Bulan April itu aku nggak buat spread karena seperti yang kalian tahu, aku juga sempat hiatus dari upload video di YouTube kan. Karena waktu bulan April itu aku lagi sibuk banget sama ujian sekolah dan ujian-ujian lainnya. Jadi di sini kita langsung lanjut ke bulan Mei gitu. Di bulan Mei, aku pakai tema warna kuning dan aku itu suka banget sama spread ini. Menurut aku hasilnya super cantik banget. Di halaman selanjutnya, ini aku ada buat challenge di mana aku pakai barang-barang yang sama persis seperti yang aku pakai di spread journal pertama aku. Dan menurut aku ini tuh menarik banget karena dengan barang yang sama persis, aku bisa bikin jurnal yang benar-benar berbeda. Kemudian selanjutnya di bulan Juni, selama beberapa bulan itu aku buat cuma monthly spreadnya doang tanpa adanya weekly spread. Dan alasannya adalah karena waktu itu aku kan udah mulai libur sekolah. Jadi sebenarnya udah gak terlalu banyak kegiatan, maka dari itu pakai monthly spread kayak gini doang itu udah cukup banget untuk aku tulis schedule-schedule aku. Ini di bulan Juli, aku suka banget sama layoutnya yang kotak-kotak, tapi entah kenapa kadang kan ada aja bulan-bulan yang lebih kosong gitu kan. Sedangkan kalau aku sendiri itu sukanya nggak betah kalau lihat ada kotak-kotak yang kosong, jadi aku selalu tuh gatel kayak kepengen isi semua kotaknya. Maka dari itu aku memutuskan untuk gak buat spread kayak gini setiap bulannya. Di bulan Agustus, karena ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia, aku buat temanya warna merah putih dan menurut aku hasilnya tuh cantik banget, aku suka banget sama hasilnya. Kemudian lanjut ke bulan September. Untuk bulan September itu aku pakai tema kayak jurnal Korea gitu. Dan sebenarnya di bulan ini aku udah mulai kuliah, tapi aku belum bikin weekly spread karena aku waktu itu sibuk banget untuk orientasi gitu. Kemudian selanjutnya di bulan Oktober ini pakai tema warna beige alias kayak cafe gitu. Setiap bulan Oktober aku itu selalu pasti pakai tema cafe karena entah kenapa menurut aku vibes bulan Oktober tuh cocok banget sama tema cafe.
Dan lanjut, ini aku udah mulai bikin weekly spread. Dan untuk minggu pertama di bulan Oktober, aku memutuskan untuk pakai tema warna pink. Dan menurut aku, spread ini tuh cantik banget kan? Kemudian untuk spread yang kedua ini pakai temanya warna biru, dan seperti yang kalian lihat, aku ada pakai stiker ala Korea gitu yang menurut aku kelihatan super estetik. Di bulan Oktober itu aku cuma buat 2 jenis weekly spread, dan kemudian selanjutnya kita udah lanjut lagi ke bulan November. Di bulan November aku pakai tema warna biru untuk monthly spreadnya sendiri, dan kemudian selanjutnya ini adalah weekly spreadnya. Untuk weekly spread yang ini entah kenapa aku tuh suka banget sama hasilnya. Menurut aku dia itu kelihatan simple tapi tetap rame. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke weekly spread yang selanjutnya. Kalau yang ini emang cenderung lebih gampang untuk dibuat, tapi entah kenapa aku nggak terlalu puas sama hasilnya. Sedangkan untuk spread yang ini, aku itu suka sama backdropnya. Tapi sekarang kita udah lanjut lagi ke bulan selanjutnya, yaitu bulan terakhir, bulan Desember. Di sini aku udah pakai tema warna pink, karena pink adalah warna favorit aku, dan Desember juga merupakan bulan favorit aku karena di situ aku berulang tahun. Sedangkan untuk weekly spreadnya sendiri, di sini aku ada buat pakai tema warna biru. Ini tuh cenderung simple, tapi menurut aku juga kelihatan estetik. Dan aku cuma buat satu doang weekly spread di bulan Desember kemarin. Mulai dari halaman ini, itu lebih kayak spread yang random, jadi udah bukan to-do list atau scheduler aku yang resmi. Tapi pertama-tama di sini beberapa lembar yang awal-awal itu adalah spread yang aku buat waktu aku syuting video tentang ide-ide jurnal yang bisa kalian buat. Kalau kalian yang belum lihat videonya, boleh banget langsung dicek aja. Kemudian di sini aku juga ada buat spread untuk high school alias SMA, karena di tahun ini aku itu juga lulus dari SMA. Di sini aku basically tulis aja beberapa kenangan yang ada di masa SMA aku gitu. Sedangkan untuk halaman-halaman yang selanjutnya itu adalah dari video dimana aku buat challenge untuk bikin satu spread setiap harinya. Kalau kalian yang udah nonton pasti juga tahu kan sama spread-spread ini. Kalau yang belum nonton boleh banget langsung dicek aja. Selanjutnya ini juga ada jurnal lain yang kasih tahu tentang hari spesial aku, yang menurut aku tuh kelihatan cantik banget. Ada juga spread-spread lainnya yang aku tuh sempat coba-coba alias journaling cuma buat santai-santai aja. Ini tuh spread yang aku buat waktu aku belanja beberapa stationery secara offline, dan di sini juga ada spread waktu followers control my journal spread. Menurut aku ini lumayan gampang dibuatnya karena para followers aku entah kenapa itu pilih yang tema warnanya pink semua. Sekarang kita udah hampir sampai ke halaman terakhir, tapi sebelum itu di sini ada spread di mana aku pakai stationery dari Daily. Kemudian di sini juga masih ada spread lainnya lagi waktu aku itu lagi review stiker dari Dekoratif. Dan terakhir adalah spread di mana aku buat waktu bikin video tentang washi tape. Jadi itu dia untuk bullet journal aku di tahun 2021. Aku cukup yakin kalian udah lihat beberapa spread ini dari video-video aku yang sebelumnya. Tapi di tahun ini aku itu nggak cuma pakai satu journal doang. Jadi di sini aku juga bakal lihat journal aku yang satunya lagi, yaitu journal mini yang ukurannya A7. Untuk covernya itu pastinya aku hias sendiri, tapi kali ini aku pakai kertas yang tipis aja. Kemudian untuk halaman pertamanya, ini adalah salah satu favorit aku, karena menurut aku spread ini kelihatan super imut-imut dan estetik banget. Untuk spread yang selanjutnya adalah spread dimana aku bikin waktu habis stationery haul gitu. Selanjutnya juga ada spread-spread lainnya seperti yang kalian lihat. Dan kalau di jurnal ini, waktu bagian awal-awal itu aku sering kali tulisnya pakai bahasa Korea, karena sekalian aku pakai untuk latihan bahasa dan penulisan bahasa Korea itu sendiri. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gaya aku untuk ngehias itu lumayan beda dari gaya jurnal aku yang satunya. Karena kalian di sini itu kan lebih kayak buat diary gitu. Jadi menurut aku hiasannya sedikit lebih penuh dan kayak satu halaman full gitu. Untuk jurnal yang ini, itu aku pakai untuk journaling secara random. Jadi emang seperti yang kalian lihat, di sini aku itu nggak pakai untuk tulis jadwal dan hal-hal yang mirip kayak gitu. Maka dari itu, kadang aku bisa journaling setiap hari, tapi kadang aku juga bisa journaling mungkin cuma sebulan sekali, atau bahkan 1 minggu sekali doang. Bener-bener tergantung aku lagi mood atau enggak.
Maka dari itu, isi dari jurnalnya sendiri itu nggak terlalu terorganisir. Seperti yang kalian lihat, yang sebelah kiri itu kayak diary, tapi yang sebelah kanan itu aku pakai untuk buat challenge. Kemudian di sini juga ada beberapa yang kayak aku emang udah hias dulu secara kosong. Kemudian kalau ada special occasion baru aku isi. Untuk hias jurnal aku yang ukuran A7 ini, aku sering kali cari inspirasi dari Instagram ataupun YouTuber lain yang membahas tentang bullet journal dari Korea. Maka dari itu kalau kalian lihat di sini, stylenya itu benar-benar lebih kayak style Korea gitu. Aku juga cukup yakin kalau kalian itu udah sering lihat spread-spread yang ada di dalam jurnal ini, terutama untuk kalian yang follow aku di TikTok. Jadi kalau misalnya di TikTok, itu aku sering kali buat jurnalnya di jurnal yang ukuran A7 ini karena lebih perlu sedikit barang dibandingkan jurnal yang A6 pastinya. Jadi untuk kalian yang belum follow aku di TikTok, boleh banget langsung di follow aja ya. Aku bakal taruh linknya di bawah. Sekarang aku bakal balik untuk bahas spreadnya sendiri. Untuk yang sebelah kiri sebenarnya ini aku buat spreadnya untuk kasih lihat frame polaroidnya sendiri. Kemudian yang sebelah kanan adalah untuk printer thermal. Sedangkan yang ini adalah challenge untuk bikin vintage gitu. Sedangkan yang kanan aku pakai barang-barang dari Pronto. Untuk jurnal yang A7 ini kadang-kadang suka kayak ngelompatin halaman gitu. Jadi emang pastinya lebih nggak terorganisir dibandingkan yang A6 tadi. Dan jurnal A7 ini sendiri masih ada banyak banget halaman yang kosong. Jadi pastinya bakal aku pakai lagi di tahun 2022. Jadi itu dia untuk video hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.